Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farajian Miranda Zahro dari kelas 4B Manajemen Psikologi Industri dan Organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang iklim organisasi dan budaya organisasi yang ada di organisasi Universitas PGRI Semarang. Universitas memiliki tugas untuk mendorong kreativitas mahasiswa dan menjunjung tinggi etika kehidupan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik. Seimbang dengan pembelajaran dari kegiatan kemahasiswaan, mewujudkan tugas tersebut, maka diperlukan dukungan dan wadah dalam mengembangkan kepemimpinan, kerjasama hingga ketahanan diri mahasiswa yang disebut dengan organisasi mahasiswa. Nah, Universitas PGRI sendiri memiliki organisasi mahasiswa yang terdiri dari tingkat jurusan hingga universitas. Organisasi mahasiswa tingkat jurusan atau program studi adalah himpunan mahasiswa atau yang disingkat menjadi HMJ atau jurusan prodi. Organisasi pada tingkat fakultas adalah badan eksekutif mahasiswa fakultas atau yang disingkat dengan BEMF. Dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan DPMF. Organisasi mahasiswa tingkat universitas yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEMU. Dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang disingkat dengan MPM. Mahasiswa di sini juga dapat mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki melalui UKM yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa dalam tingkat universitas. Himpunan mahasiswa sendiri adalah struktur organisasi yang paling rendah secara struktural dengan di bawah tanggung jawab dosen kemahasiswaan setiap jurusan yang ada dalam fakultas. Nah, organisasi mahasiswa itu disingkat menjadi Ormawa dan lembaga mahasiswa disingkat menjadi Lemawa. Menjadi salah satu roda penggerak mahasiswa dalam mengembangkan kreativitas, melatih jiwa kepemimpinan, hingga mengembangkan jaringan yang akan berguna bagi mahasiswa itu sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu iklim organisasi. Iklim organisasi sendiri yaitu persepsi orang-orang yang hidup dan bekerja di dalam suatu organisasi dan persepsi itu mempengaruhi perilaku mereka. Ini dijelaskan oleh Stringer dalam Wirawan pada tahun 2007. Nah, menurut Lucier pada tahun 2005 menyatakan bahwa iklim organisasi merupakan persepsi anggota mengenai kualitas lingkungan internal organisasi yang secara relatif dirasakan yang mempengaruhi perilaku mereka selanjutnya. Iklim organisasi tidak dapat dilihat atau abstrak, namun tetap dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap anggota organisasi yang berada di dalamnya, serta dapat diamati oleh orang yang berada di luar organisasi. Ini menurut Kayana pada tahun 2012. Selanjutnya yaitu keadaan internal di dalam organisasi merupakan hal yang penting karena dengan suasana yang kondusif, anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas, memenuhi kewajibannya baik secara personal maupun tim, karena dapat berpengaruh terhadap motivasinya. Di Hima, anggota dapat menjalankan job desk dengan baik dalam organisasi, sehingga mereka dapat berperan secara maksimal dalam tugas-tugas dan kegiatan organisasi. Hal tersebut sejalan dengan salah satu aspek iklim organisasi yaitu struktur atau tingkat pemahaman anggota organisasi atas aturan dan prosedur dalam organisasi. Halnya itu bahwa keakraban di Hima sudah melekat pada setiap diri anggota. Interaksi yang dibangun di dalamnya membuat anggota saling erat dan menguatkan satu sama lain. Ketika ada anggota yang kurang bersemangat, maka anggota lain akan menyemangatinya, sehingga terjalinnya hubungan yang baik antar anggota. Hal tersebut sesuai dengan aspek iklim yaitu warmth atau tingkat anggota organisasi yang merasakan puas dengan suasana bersahabat dalam organisasi. Bahwasanya dukungan antar anggota tidak melihat perbedaan usia dan tingkatan senior akan membantu kebutuhan junior dalam melaksanakan tugas organisasi.
dan membimbing apa yang tidak dipahami junior. Tentu hal ini sesuai dengan aspek support yang tingkat anggota organisasi saling membantu menjalankan tugas organisasi. Berdasarkan paparan yang sudah saya jelaskan, dengan adanya perbedaan dinamika yang ada dalam lingkup Himas, setiap jurusan dapat menyebabkan perbedaan tingkat iklim organisasi yang kondusif dan kekeluargaan dalam suatu organisasi yang berdampak pada tujuan-tujuan organisasi yang dapat diraih bersama-sama oleh seluruh anggota organisasi, mudah untuk tercapai, terutama pada mudahnya menerima perbedaan dan dukungan yang diberikan antar anggota dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan serangkaian praktek organisasi yang dilihat sebagai karakteristik yang membedakan dengan organisasi lain. Pembentukan karakter adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk penanaman sikap melalui pikiran seseorang mengarah kepada nilai moralitas atau nilai. Budaya organisasi adalah sebagai pola asumsi dasar yang ditemukan, diteliti atau dikembangkan oleh berbagai kelompok yang ada dalam organisasi. Victor Tan dalam Wirawan mengemukakan karakteristik budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada inisiatif individual. Inisiatif individual ini adalah tingkat tanggung jawab, kebebasan atau independensi yang dipunyai setiap individu dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua yaitu pengarahan. Pengarahan dimaksudkan sejauh mana suatu organisasi dapat menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan yang diinginkan. Sasaran dan harapan tersebut tercantum dalam visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu integrasi. Integrasi ini sejauh mana sih organisasi mendorong unit-unit organisasi untuk dapat bekerja sama dengan yang terkoordinasi. Dan yang keempat, dukungan dari manajemen. Sejauh mana para manajer memberikan arahan, bantuan, serta dukungan yang jelas terhadap bawahan. Yang kelima yaitu pola-pola komunikasi. Sejauh mana komunikasi dibatasi oleh hierarki. Kadang-kadang hierarki kewenangan dapat menghambat terjadinya pola komunikasi antara atasan dan bawahan atau juga dari antar anggota. Yang keenam, toleransi terhadap konflik. Sejauh mana para anggota didorong untuk mengemukakan pendapat dan kritik secara terbuka. Perbedaan pendapat atau kritik merupakan fenomena yang sering terjadi, namun bisa dijadikan sebagai media untuk melakukan perbaikan atau perubahan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dan yang ketujuh yaitu ada kontrol. Alat kontrol yang dipakai adalah peraturan atau norma-norma yang berlaku dalam organisasi. Untuk itu perlu sejumlah peraturan dan tenaga pengawas atau aturan langsung yang dapat digunakan mengawasi dan mengendalikan perilaku anggota dalam organisasi tersebut. Dan yang kedelapan yaitu sistem imbalan. Sistem imbalan ini sejauh mana alokasi imbalan didasarkan atas kriteria prestasi antar anggota sebagai kebalikan dari senioritas atau sikap pilih kasih. Dan yang ke-9, identitas, ialah suatu tingkatan di mana para anggota mengidentifikasi dengan organisasi secara keseluruhan daripada dengan kelompok kerja tertentu atau bidang keahlian. Dan yang terakhir yaitu ke-10, toleransi resiko. Ini adalah untuk mendorong anggota untuk berani mengambil resiko dan berinovasi. Budaya organisasi menggambarkan perilaku organisasi sehingga anggota baru akan terdorong untuk mengikuti perilaku sejawatnya. Karakter organisasi yang dimaksud di atas akan menjadi kebiasaan yang berlaku dalam organisasi. Dari kebiasaan tersebut akan timbul perilaku-perilaku anggota yang nantinya akan membentuk karakter bagi anggota di organisasi tersebut. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.